Oke, mungkin kita bisa mulai dari radiasi elektromagnetik dulu ya. Oke, kita bisa mengenal cahaya itu dengan hubungan panjang gelombang cahaya dan frekuensinya. Untuk cahaya sendiri itu kita punya nilai tetap tergantung dikasihnya itu berapa. Tapi ini aku buat segini aja kali ya. Terus ada frekuensinya dalam sorry. Terus di sini ada grafik. Nah, dari sini tuh kita bisa ketahuin kalau semakin tinggi frekuensinya, maka semakin kecil juga wavelength-nya. Ini bisa diketahui tuh dari sini. Jadi kalau dia makin tinggi, maka untuk menyeimbangkan si lambdanya sendiri, kita harus mengecilkan frekuensinya itu sendiri. Sorry. Bentar, di sini. Karena nilai, sorry tadi sebelumnya salah. Kan nilai kecepatan cahaya itu kan segini ya. Nah, C ini kan sama dengan lambda dikali frekuensi. Nah, gimana cara mereka ini bisa sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter pangkat ya. Terus, kalau nilai lambdanya makin tinggi, nggak mungkin juga nilai frekuensinya itu tinggi juga. Jadi nilai frekuensinya itu harus lebih kecil biar dia sama dengan 3 kali 10 pangkat 8. Misalnya kayak nilai 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 lambdanya misalnya ini permisalan aja. Misalnya dia ada sekitaran 3 kali 10 pangkat 7, terus lambdanya 10 doang. Ini lebih kecil dan ini lebih tinggi. Dan pasti itu mereka berketerbalikan sih. Jadi nggak mungkin dua-duanya sama tinggi-tinggi dan rendah-rendah. Jadi kalau ada kayak grafik yang kayak gini, terus ada kayak set, itu pasti akan meningkat terus wavelength-nya. Terus bentar. Oke. Untuk selanjutnya ada selanjutnya ada efek dari fotoelektrik atau fotolistrik gitu. Ini kita bisa lihat ada emisi atau datangnya cahaya ke plat logam atau metal. Nantinya akan mengeluarkan si elektronnya gitu. Jadi kita bisa mendapatkan persamaan foton sama dengan energi kinetik dari elektron ditambah oleh E ambang. Di sini kita tahu kalau energi foton itu tadi harus energi foton sendiri memiliki rumus H kali F sama dengan setengah kali M, ini elektron,
dikali V elektron kuadrat tambah E ambang. Jadi untuk mengeluarkan si elektron di sini biar dia keluar gitu, itu ada batasannya sendiri. Jadi kalau nggak kuat pun nanti akan tetap di sini aja. Untuk selanjutnya kita mungkin bisa langsung ke persamaannya aja ya. Bentar. Hmm. Sebentar ya guys. Bentar. Nah di sini ada persamaan yang kita pasti tahu, 1 per lambda sama dengan RH dikali 1 N1 kuadrat dikurangin 1 per N2 kuadrat. Ini kita perlu ketahuin kalau nilai si N1 ini tuh untuk N1 itu adalah kulit yang lebih rendah. Kalau N2 sebaliknya tinggi. Kenapa? Sebenarnya enggak gini juga, tapi ini tuh sudah dibalikan biar kita langsung tahu kalau misalnya dia 1 per 1, ini kan yang 1 per 1 dan 1 per 4. Dan ini kan lebih rendah, ini kulitnya lebih tinggi. Dan ini kulit yang akhir kan yang 4 ini misalnya. Berarti nilainya juga positif. Dan itu membuktikan kalau nilainya itu bakalan positif juga. Nggak mungkin nilai lambdanya itu minus. Jadi kita bisa analogiin kalau N1 itu yang lebih rendah atau N low, N2 itu N high, N yang tinggi. Terus ini RH 1978. Ini kalau ada yang salah bisa dibilangin aja guys. Kalau udah ini kita tahu sekarang deretan atau transisi elektronik yang harus kita ingetin. Transisi elektronik. Yang pertama itu ada Liman. Ini menuju N sama dengan 1. Yang kedua Balmer. N sama dengan 2. N sama dengan 3. Ini pas. Jadi apapun misalnya dia dari, misalnya N1-nya itu dia itu di 5 misalnya aja. Dia mau ke apa namanya, nggak usah gini. Dia ini
mengikuti aturan Dirac-Lyman, berarti dia N 2-nya sama dengan 1 gitu. Ini berarti 5. Berarti yang keempat, 4 itu brackets. Bracket. Nah, di sini kita kalau mungkin susah hafalnya nama-namanya, mungkin bisa diingetin. Kalau yang paling banyak itu brackets. Kalau yang Balmer mungkin ini adalah poin kedua atau dari huruf alfabet. Kalau yang Lyman mungkin ya mirip L ya. 1 ini mirip L. Kalau 3 ini ya mungkin bisa dihafalin aja sendiri. LBPB atau enggak LPBB. Untuk latihannya mungkin habis kalau teori-teorinya udah selesai kali ya. Terus ini lanjut ke nggak usah. Teori atom Bohr. Oke. Nah, kita tahu kalau rumusnya rumusnya energi elektron itu bisa ditentukan dari level energinya atau N. Energi elektron ditentukan oleh level energinya. Ini atau N? Sama aja kayak sebelumnya. Kalau N yang lebih tinggi adalah N yang lebih luar. Apa namanya? Kulit lebih luar, maka N-nya tinggi ya. Tingkatnya lebih tinggi. N tinggi. Nah, maka kita bisa mengetahui nilainya dengan rumus min B per N kuadrat. Dengan nilai B-nya 2,18 dikali 10 pangkat minus 18 kali Joule. Oke. Nah, ternyata kita memiliki hubungan antara Bohr dan siapa tadi? Rydberg. Bahwa yang sebelumnya itu nilai. Wih. Oke. Nilai E nilai E itu sebelumnya adalah min B per N kuadrat. Nah, ini tuh bisa kita kalau kita mau membuat perubahan energi, maka kan tinggal di ini aja kan, diselisihin aja. Dari yang kulit paling akhir adalah N2. Kulit yang paling sebelumnya, kulit awal adalah N1. Oke. Nah, ini bisa kita sederhanain karena tadi nilai delta E itu bisa karena delta E sama dengan HC per lambda
itu, maka HC per lambda bisa sama dengan B. Ini langsung di gini. Ini N1 kuadrat kenapa positif? Karena yang minus ketemu minus. Dan ini yang N2 jadi minus. Oke. Terus kalau udah, kita bisa buat nih. Dia itu tadi awalnya, oh ini mungkin kita bisa buat ini aja. Ini HF. Karena tadi sebelumnya HF kan. Kita mau mengetahui hubungannya itu apa aja. HF mungkin bisa tulis ulang aja deh. B per N1 kuadrat dikurangin B N2 kuadrat. Ini ternyata bisa kita tulis lagi jadi 1 per lambda B dipindah-pindahin aja. B per ini turun ke bawah. B per HC dikali 1 per N1 kuadrat dikurangin 1 per N2 kuadrat. Oke. Ini nilai B-nya itu dikeluarin aja ya. Nah, ternyata kita tahu B per HC ini sama dengan tetapan Rydberg. Yang artinya 109,78 cm persegi. Oke. Lagi ya. Cuman bedanya itu yang jadiin model atom bor ini ada kelemahannya, bukan kelemahan sih sebenarnya, terkhususkan. Jadi ini tuh cuman hanya dikhususkan oleh atom mirip hidrogen. Ya kayak Li+, apalagi ya kayak gitu, pokoknya ada banyak-banyak. Terus habis itu mungkin kita langsung ke gelombang elektron. Ini kayak gini aja. Ya, oke. Jadi ada sebenarnya bebas ya. Ini kita pakai bilangan kuantum. Bilangan kuantum. Kulit utama itu N. Terus kalau L itu bilangan kuantum sekunder. Oh ya, sebelumnya ada yang mau nanya nggak? Ini yang ini. Kenapa dia kayak gini? Kenapa ini kayak gini?
Oke, mungkin lanjut aja. Ini sebenarnya masih sederhana sih, jadi kita lanjut aja dulu. Ini bilangan kuantum magnetik. Ini spin. Oke, jadi nilai ini tuh kulit utama. Ini tuh kayak misalnya kalian lagi ada, ini kan ada orbital. Kalian berada di sini, dan teman kalian ada di sini. Nah, N itu adalah kulit utama atau kulit yang biasa kita pakai untuk persamaan sebelumnya. Jadi ya semakin tinggi, semakin keluar ya, berarti semakin tinggi juga. Ini adalah N. Ini N sama dengan 2. Dan ini N sama dengan 1 dan seterusnya. Kalau bilangan kuantum itu, kita bisa berdasarkan dari S, P, D, F. Di mana S ini secara berurutan ya, atau jangan dulu. S itu sama dengan 0, 1, dan seterusnya. Ini. Oke. Terus ada magnetiknya. Ini mungkin di space dulu. Kalau yang S itu cuman satu kotak. Kalau yang P ganjil, D 5, F 7. Berarti ini kotaknya kayak gini doang, 0. Ini kayak gini, 0. Ini 1, 1. Makin banyak, 0, min 1, min 2, 1, dan 2. Oke. Oke, maaf ini berantakan. Untuk spin ini nggak usah ya. Nih, plus minus setengah. Misalnya mungkin kita buat apa ya? Ini aja deh. 3S2. Berarti N-nya itu ada 3. L-nya itu karena tadi S-nya itu 0, berarti L-nya 0. Terus tadi ada N, L, M. L, M. M-nya itu tadi itu kan kotak ya. Kalau kotak, S-nya ada berapa kotak? 1 doang. Dia diisi oleh elektron yang ada, dan ternyata bukan cuman sih, emang keisi semuanya. Jadi kayak gini. Berarti spinnya setengah. Ini plus atau minus? Sebenarnya setengah atau minus setengah. Nah, terus kita lanjut dulu. Itu apa lagi ya? Gelombang. Konfigurasi udah belum ya?
Oh ya belum. Untuk konfigurasi. Ini. Oke, ini sebenarnya nggak yang gimana-gimana sih. Cuman ya kita mau buat kasus aja deh. Kasus. Tapi ini kalau ada yang nggak bisa, kalau ada yang mau ngulang lagi, bisa bilang aja. Kalau enggak ya kita langsung ke kasus aja. Bentar. Oh ya, yang spin kayaknya tadi belum semuanya. Oh, mungkin bisa tambahin. Ada sifat, langsung aja deh. Sifat paramagnetik. Dan dia magnetik. Kalau paramagnetik itu contohnya mungkin bisa kayak gini ya. Misalnya ada orbital P kayak gini. Anggap aja yang S-nya udah terpenuhi, jadi sisanya tinggal yang P. Ini ada 0, min 1, 1. Nah, misalnya dia cuman ada gini, 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 terus ada gini. Nah, kalau yang kayak gini tuh namanya paramagnetik dan dia ada sifat tertarik oleh medan magnet. Kenapa? Karena tidak ada elektron yang sepenuhnya berpasangan. Jadi ini tuh ada sisanya. Ini sisa, ini tuh sisa. Terus berarti ini tertarik oleh medan magnetnya. Medan magnet. Kalau yang ini sebaliknya, berarti dia keisi semuanya. Kayak gini aja langsung. Ini tertarik. Kenapa nggak tertarik oleh medan magnet? Karena dia tidak perlu untuk melakukan tarik-menarik dengan elektron yang di luar si atom tersebut. Jadi mereka tuh udah full elektronnya. Apa yang mau dilakukan oleh elektron lain gitu kan. Sedangkan yang ini tuh dia tuh masih kosong dan masih bisa diisi oleh elektron lain. Jadi dia nggak tertarik oleh medan magnetnya gitu. Oke, ini sekarang bisa lanjut ke kasus 1. Jika orbital akhirnya P atau D, maka
Langsung aja contoh. Kalau kayak misalnya nih, itu kan 8 ya. Berarti 1s2 taruh sedih. Misalnya, oke, jika ini langsung aja deh. Buatlah nilai D terisi setengah max atau full. Jadi misalnya kalau ada kayak 4s2, 3D 3 misalnya, ini harus dijadiin 3D5 dan 4S-nya ini harus dikeluarin. Terus mungkin lanjut. Mungkin menyingkatkan aja kali ya. Ini ada hafalanku sih. Ini langsung aja. Ini HE NE 10. Karena ini kan semuanya jadi 10. Terus di sini lanjut. Berarti ini ke bawah semuanya tinggal ditambahin 8. Enggak juga sih. Ada yang 18. Ini kalau ditambah 8 ini jadi 18 AR. Ditambah 18 36. 36 itu Krypton. Ditambah 18 lagi jadi 54 Xenon. Apa namanya? Ini 86. Oke, jadi kalau mau menyingkatkan suatu atom, ini bisa kayak gini aja. Jadi misalnya contohnya yang paling gampang banget itu mungkin 20 kalsium. Ini kan ada 18 elektron ya. Kalau dari sini yang paling dekat itu kan 18 elektron ini. Jadi bisa aja langsung kita buat AR. Jangan lupa 18. Ini berarti habis itu kan 4s2 ya. Jadi 4s2. Mungkin kalau emang lupa cara buatnya itu bisa aja kalian kayak gini. 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sampai selesai S-nya. Ini sampai selesai. Terus nanti berikutnya ada P. P itu di sini mulai 2. Karena ini sejajar kan mereka kan. Jadi harus 2 juga. Ini apa? 3. Ini 4 dan bla bla bla. Terus mungkin bisa ini berarti 3D karena dia naik. Nah, ini 4D dan seterusnya. Berarti yang terakhir adalah 5 lagi. 4F SPDF 14. Jadi ini plus 4 plus 4 plus 4. Oke. Dan ini bisa kelihatan kalau tadi itu kan ganjil ya kotak-kotaknya ya. Nah, itu bertambah plus 4 elektron plus 4 elektron dan seterusnya. Kayak gitu. Karena yang nambah itu 222 kotak-kotaknya. Ini mungkin bisa coba yang vanadium ke 9.
Dan di sini yang kita tahu yang paling dekat itu dari vanadium adalah kripton. Jadi langsung aja kita buat kripton ketiga 36 terus 36 kripton baru 5s2 kurang satu lagi berarti 4. Oke, gini. Kalau ada yang salah, sih. Nah, oke. Kan dia habis dari sini, dia pindah ke sini, dan seterusnya. Oke. Mungkin ada pengecualian yang tadi ya, yang aturan-aturan tadi. Ini ada aturan pengecualian. Misalnya ada, ini langsung aja, misalnya ada 4s2 AR ya berarti ya. 18 AR 4s2 3D berapa ya? 4 aja. Ini harusnya tadi karena dia harus penuh, setengah penuh, berarti harus setengah max nilai D-nya. Berarti 18 AR 4s2 4s1 3D5 dan seterusnya kalau yang sepenuhnya juga kayak gitu. Mungkin bisa langsung ke bentuk orbital. Untuk orbital, kita harus pahamin kalau si S ini tuh bentuknya itu bola pejal ya. Berarti emang dia aja yang harusnya mudah dihafalin. Jadi dia itu benar-benar bola pejal di tiga variabel sumbunya. Sedangkan kalau yang P itu dia itu bentuknya kayak balon terpilih atau apa gitu. Kalau yang PX dia berarti di daerah X, ya nggak mungkin dia nggak ada hubungannya sama Y kan. Kalau PY itu berarti dia semuanya dapet ke Y. Kalau yang PZ ya juga sama. Ya bedanya palingnya ya di D aja sih, di orbitals. Berarti kalau misalnya yang gampang dulu nih di DXY, berarti dia itu berada di daerah X dan Y, dan nggak mungkin dia ngelewatin si Z-nya, dia nggak berpapasan. Kalau di DZ juga kayak gini. Jadi misalnya kayak mungkin ada gambaran yang DXY. Ini DXY, ini oh ini sama ya. Oke, kalau DZ kuadrat itu dia donuts ya. Donuts. Ini aku ganti dulu nanti. Kalau X kuadrat dikurang Y kuadrat berarti dia kalau ada kayak gini, ingetnya aja mereka itu kena di titik-titik ini. Lihat perbedaannya sama yang lain, mereka tuh nggak kena. Misalnya nih, gambar aja. Kayak kita mau gambar DYZ deh.
Berarti kita harus tahu dulu gambarnya kayak gini. Ini Y, Z, gambarnya di sini aja. Oke, ini anggap aja kalian lagi ngebayangin ada 3 dimensi. Berarti kalau di YZ, hubungannya cuma Y sama Z doang dong. Dan dia nggak boleh mengenai ini. Nggak boleh kena. Itu harus di luarnya. Berarti kalau kayak gini gimana? Berarti ya cukup dengan kayak gini. Aduh, gambar jelek banget. Gini. Kenain sama Y-nya. Terus yang ini di bawah. Ini di bawah ya. Bukan kena. Ini nggak kena. Nggak kena. Nggak menyentuh sumbu X. Jadi dia tuh kayak di bawahnya. Terus kalau yang Y-nya itu, Y-nya ini belum keisi. Jadi dia tambahin sini. Nah, ini gini. Nah, yang arah sana tuh, yang arah sini juga itu kan X. Ya, dia nggak kena. Ya, kira-kira gitu lah. Sebenarnya ini tujuannya apa? Tujuannya biar kita nggak lupa gimana sih gambarnya gitu. Siapa tahu nanti di soal disuruh apa orbital dari ini, misalnya gitu. Terus ini ada selanjutnya jari-jari atom dan itu masuk ke sifat periodik. Ini langsung aja cepet. Langsung aja kali ya. Jari-jari dia ke sini. Ini tuh semuanya ini increases. Kenapa ke bawah dia makin tinggi? Ya karena nilai kulitnya makin tinggi. Kalau ke kiri karena dia gaya tarikan antar molekul, gaya tarik menariknya itu antar elektron. Gaya tarik menariknya itu apa namanya? Semakin kecil. Jadi dia nggak makin ke intinya gitu loh antar elektronnya. Nah, berarti kalau kayak jari-jari ionik, R kation itu lebih kecil daripada netral. R anion, R netral. Kenapa? Karena R kation itu dia kan mengeluarkan elektron. Elektron di kulit terluarnya itu jadi makin dikit. Jadi tolak antara elektron itu makin lemah. Kalau tolakan antar elektron makin lemah, dia kan berarti jari-jarinya makin mengecil. Tolakan antara elektron lebih lemah. Oke. Terus habis itu ada energi ionisasi. Nah, kalau energi ionisasi ini
gimana? Jadi dia sebenarnya hampir sama. Bedanya kalau kita lihat tadi ini polanya ke sini, berarti kalau energi ionisasi itu kayak gini. Set. Kenapa kok dia kenapa bisa kayak begini? Ya, oh ya ini belum ditulis increases. Increases. Oke. Jadi ketika kenapa dia makin tinggi ketika di golongan-golongan kanan? Ketika di golongan anggap aja ya 7A atau 17 atau apa. Ketika di golongan A 17 berarti anggap aja sudah hampir stabil. Hampir stabil. Tapi mau dilepas lepas. Kalau dilepas, energi pasti harus lebih banyak. Energi dibutuhkan lebih tinggi. Dan sebaliknya. Berarti kalau afinitas elektron atau AE, dia kan menambahkan ya, ini berarti melepas dia berarti energi untuk menambahkan elektron, nambah elektron. Jadi semakin dia ke mana? Gambar dulu aja. Ini makin besar berarti dia kayak gini. Jadi sebenarnya ada dua pola doang kalau kita lihat. Polanya itu cuman kanan. Ini kan sebenarnya kalau di sumbu kayak diagram apa namanya? Sumbu X dan Y, sorry. Dia kan plus kan, berarti ya dia makin tinggi. Nilai Y itu makin tinggi. Kalau jari-jari dia minus. Maksudnya ini ke arahnya ya, ke arahnya. Jadi cuma ada dua pola. Itu pola kiri bawah, kalau ini kanan atas. Jadi yang ini polanya kanan atas. Tapi dia ternyata juga ada beberapa pengecualian. Misalnya kita apa ya? Periode 2 aja. Ya. Ini increases. Misalnya kalau kita dikasih BE sama jangan BE. Ini aja deh. Kita misalnya mau tahu antara EIN dan EI O. Berarti gimana? Kita harus tahu dulu N itu gimana. N itu kan 1S2, 2S2, 2P3, 7. Oh itu 1S2, 2S2, 2P4, 8. Oke. Terus kalau kita lihat di apa namanya? Kotak. Ini yang N, dia ini S. 2S saja. Gini. Udah kepenuh kan keisi. Kalau yang 2P dia keisi setengah.
yang plus. Sebenarnya bebas sih, tapi plus aja. Ini kayak gini, 2S juga, tapi bedanya sini ada. Oke, ini 2P, 2P. Kayak gini. Nah, ini kalau kayak gini, misalnya kita mau keluarin. Ini dijadiin N plus. Berarti nanti kan akhirannya itu, dia itu jadinya yang ini, jadi kayak gini. Gini aja deh, nggak apa-apa. Kalau ini jadi O plus, dia kenapa gambarnya cuma 2P doang? Sebenarnya 2S digambarin juga, tapi ini mempercepat aja. Karena yang dikeluarin kan cuma bagian terakhir kan. Nah, ini tinggal gini. Nah, kalau kayak gini, itu apa yang terjadi? Karena dia sudah stabil di bagian sini, nilai apa namanya? Nilai nitrogen ini ketika dia lepas elektron, maka dia itu udah nggak stabil karena pada atom O itu dia itu kan ada bantuan tolakan dari elektron berpasangan. Jadi yang ini ketika dia melepaskan elektron satu aja, dia itu udah didorong sama elektron satunya. Tapi kalau yang ini dia nggak ada bantuan. Dan akhirnya nilai elektron EIN itu lebih tinggi daripada O. Ini ada bantuan tolakan dari elektron berpasangan. Yang bagian sini. Sedangkan yang di sini dia itu nggak ada bantuan tolakannya, jadi energinya harus banyak. Dan ini tuh apa namanya, tren EI di periode 2 dan 3 itu nggak konstan, nggak selalu naik. Selalu konstan naik pada periode 2 dan 3. Oke, mungkin kita bisa langsung latihan soal untuk ini. Untuk satu doang sih. Bentar. Yang pertama dulu. Oke, untuk yang nilai A dan nilai B, ini berapa harsetanya itu? Ini kan deret Balmer, berarti ini sedang menuju N2. Nah, kita bisa lihat di sini ada panjang gelombangnya meningkat sama kayak sebelumnya. Kalau panjang gelombangnya makin meningkat, berarti frekuensinya menurun. Untuk nilai N1 dan N2, ini adalah representasi garis A dan B. Jadi kita langsung isi aja. Gini aja. N sama dengan Balmer itu 2. Nah, yang A ini itu garis
yang menunjukkan N keberapa. Ketika panjang gelombangnya meningkat, berarti N-nya itu bisa N-nya itu nggak naik juga. Jadi kayak kita ngitungnya itu dari sini. Berarti ini N-nya adalah 3. Ditambah 1 lagi ke kanan, berarti N-nya itu 4. Karena dia menuju kedua kan. Jadi cuman plus 1 aja. Terus selanjutnya tentukan panjang gelombang untuk yang berwarna biru. Berwarna biru itu kan berarti yang ini. Berarti kita bisa menggunakan rumus yang tadi. 1 per N 1 kuadrat dikurangin 1 per N2 kuadrat, di mana N satunya adalah 4. Kita buat tadi kan sebelumnya dibilangin untuk mendapatkan nilai yang lebih positif, berarti yang N sini itu harus lebih kecil. N1 lebih kecil daripada N2. Berarti N1-nya itu yang 2, iya. N2-nya yang 4. Oke, terus lanjut ke 19678 min 1 per 2 kuadrat dikurangin 1 per 4 kuadrat. Nanti bisa hasilnya itu langsung aja. Bentar. Nilai lambdanya di sekitar 4,86 dikali 10 pangkat 5 cm. Nah, karena biasanya nilai lambda itu ditentukan dengan nanometer, maka kita ubah dengan satuan nanometer. Tinggal dikali 10 pangkat 7, karena cm ke nanometer tuh ya bedanya 7 lantai. Misalnya gini, ini cm ini kan kalau naik ke meter jadinya 4,86 7. Astaga. Informasi. Nah, ini. Oke. Kalau meter. Iya deh. Kalau meter ke nanometer, itu berarti dikali 10 pangkat 9. Ini 4,86 dikali 10 pangkat minus 7. 10 pangkat 9 nanometer. Dan ini 486,27. Kalau dari kalkulator sih. Tapi gini aja. Terus selanjutnya mungkin kita bisa buat orbitalnya kali ya. Ini lanjut. Ini adalah soal yang sebelumnya. Jadi diberikan 5 orbital.
Tentukan nilai 4 bilangan kuantum yang mungkin bagi elektron yang menempati orbital kedua. Oke. Oke, jadi kita bisa lihat di sini nilainya itu ada n sama dengan 3, n sama dengan 4. Karena awalnya segitu, berarti nilai orbital yang memungkinkan yang mungkin itu kulit ketiga dan oke, ini kan kulit apa ini? Ini kan yang P, ini kan yang P. Terus ini yang dz kuadrat. Sisanya D juga ini. Terus ini. Oke, mungkin langsung aja. Karena ini kulit yang memungkinkan adalah kulit 3, 4 yang sebelumnya dijelasin. Berarti ini bisa langsung dz kuadrat. Kenapa? Karena dia memungkinkan untuk berada di kulit 3, 4, seterusnya. Berarti kemungkinan n-nya itu 3. Terus L-nya 2. M-nya itu yang ini kan P ya. P lagi. Ini kan D. Berarti mulai dari min 2, min 1, 0, 1, 2. Spinnya sendiri ya ini aja. Setengah. Lagi ya. Berdasarkan konfigurasi elektronnya, jumlah elektron yang tidak berpasangan dalam atom 24 Cr adalah bla bla bla. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui konfigurasinya. 24 Cr dan 8O. Kalau 24 Cr itu mendekati AR, yang berarti 18. Sisanya 6. Berarti 4S1, 3D, 5. Kenapa enggak 4S2? Karena aturan untuk D itu harus penuh, jadi lebih stabil. Jadi kayak gini. Kalau ini tinggal aja 2S2, 2P4. Yang berarti tuh di bagian akhir ini nilai-nilainya untuk set ini ini 4S1. Cuman 1, terus set 2, 3, 4, 5. Jadinya 6 elektron itu bebas. 6 elektron bebas. Kalau yang ini bisa langsung aja. 1, 2, 3, 4. Ya, elektron bebas. Nah, dari sini kita bisa tahu ternyata hubungannya adalah CO. Oh, nggak usah. Ini kan lebih rendah 3 kali kan. 3 kali. Ini 3 kali lebih banyak. Jadi kalau ini jumlah atom yang ini 3 kali lebih banyak.
Di antara atom-atom ini memiliki perbedaan energi ionisasi keempat dan kelima terbesar. Ini bisa dikerjain aja sendiri, bisa dicoba-coba. Tapi kalau kalian lihat di apa namanya di tabel periodik, sorry, ini kan nggak mungkin ya, di paling kiri ini sebelahnya golongan 2, ini golongan 5. Terus kalau golongan 5 itu kan baru ke-6 kan, dia baru tinggi. Dan dia ini kan golongan 5. Kalau untuk perbedaan ionisasi keempat sama kelima yang terbesar itu tuh ditentuin kan udah di batas maksimalnya banget. Kayak misalnya Na. Na kalau nggak satu di 2 elektron baru dia makin tinggi. Kayak masih stabil. Energinya kecil. Tapi kalau Na plus jadi dilepas, ini lepas ya. Lepas 1 elektron jadi Na2 plus, dia nggak stabil. Jadinya energinya makin besar. Nggak stabil. Begitu pula yang ini. Ini kalau bisa dicek, coba cek dulu S itu apa ya. S itu golongan yang keempat. Jadi udah pasti dong, kalau golongan 4 ya perbedaannya itu jelas. Nah, ini kan golongan 4. Kalau golongan 4, nggak usah deh. Tadi kan kita tahu, ini kan golongan 1A. Kalau 1A lepas 1 elektron masih stabil, tapi kalau udah batasnya udah lewat, dia nggak stabil. Begitu pula yang si silikon. Silikon ini golongan 4A. Dia kalau ngelepas 4 elektron, dia masih stabil kan? Dia masih kayak, dia punya slot 4, habis 4. Tapi kalau udah lewat dari sini, berarti dia energi ionisasinya makin tinggi. Berarti yang Si. Oke, ini sebelumnya ada yang mau tanya dulu nggak? Atau mungkin lanjut dulu kali ya ke materi berikutnya. Atau enggak mungkin kita ngerjain yang apa namanya, hukum. Wait, satu lagi. Kita belum belajar ini. Mungkin bisa lanjut dulu deh ke sini. Dasar-dasar ikatan. Oke. Mungkin sampai bab 8 ya. Bab 8 deh. Ini bab 8 tentang dasar-dasar ikatan. Yang pertama ikatan ionik. Aku nggak sampai jauh-jauh banget. Karena waktunya udah lama banget. Ion positif, tarik, menarik, ion negatif. Terus karena
kita mempelajari energi ionik, ikatan ionik, ada hubungannya dengan energi kisi. Jadi energi kisi ini tuh apa? Mungkin gambarannya itu bisa kita gini aja. Ion-ion gas ini jadi padatan ionik. Tentu saja 1 mol. Terus mungkin aku mau jelasin pakai Born-Haber. Mungkin kalau nanti mau nanya bisa di chat PC aja ya, di WA atau apa. Oke, ini sebenarnya ini aku mau rangkumin aja kenapa dia bisa sampai sini dari sini ya. Ini energi kisi. Ini energi kisi, ini lattice energi ya, sama aja. Jadi pertama-tama kita harus, misalnya ini NaS awalnya urutan ya, mau tahu urutan atau jalur. Jadi cara mengetahuinya itu tinggal mengetahui. Misalnya ada padatan solid dan setengah Cl2 dalam bentuk gas. Ini kita mau jadiin jadi NaCl solid. Nah, ini harus dijadiin padatan dijadikan padatan jadi gas. Harus. Terus habis itu kalau udah pengatoman gas diatomik. Misalnya kayak tadi Cl2. Terus kalau udah, mereka sama-sama jadi outputnya misalnya jadi Na gas dan Pak, Cl. nggak Ya. mau. Hah? Iya ya. Oke, ini kayaknya terakhir kali ya guys. Sorry. Ntar. Tadi apa ya? Oh ya, ini. Kalau udah di sini, mungkin kita bisa lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu kalau udah kita nggak tahu mau ngapain, jadinya diionisasi Na atau kation. Terus habis itu Av, Ae, anion. Nah ini nanti outputnya jadi Na plus dan Cl minus gas. Tapi kalau misalnya dia kayak apa ya? Kayak misalnya Mg. Mg itu kan 2 plus ya. Jadinya dia harus 2 kali EI. Dan AE-nya juga begitu ya. Itu harus. Terus kalau udah ya, tapi misalnya ada kasus juga kalau tiba-tiba mana ya, misalnya
Bentar. Nggak usah di sana aja. Oke, ini kayak gini. Kalau udah, berarti kan tinggal ke lattice energi ya, yang ion-ion gas jadi padatan ionik. Ini caranya ya sebenarnya tinggal dicek aja sih. Tergantung soalnya kayak gimana. Ini jadi NaCl solid. Nah ini nanti kayak gini. Biasanya itu yang ditanyain tuh kayak lattice energi berapa. Ini mungkin ada latihan lagi. Soal UAS kapan ya? Wait. Yang mana dah? Nah ini enggak ada. Mungkin langsung aja deh. Oke, misalnya di sini ada, kita buat ini aja deh. Misalnya ini ada soal pengatoman klorin. Sebelumnya ini kalau takutnya sih agak lama ya jadinya. Atau mungkin kita lanjut ke ini dulu, struktur yang atom. Apa namanya, yang resonansi segala macam. Atau mau latihan sekali lagi satu soal yang tentang Born-Haber. Aman ya? Sekali aja. Misalnya pengatoman, ini entalpi ya, pengatoman Cl121. Ini semuanya dalam kilojoule per mol. Nah, ini ada AeCl plus 364 sublimasi sublim Ag, nanti kita membuat AgCl. Kalau sublim berarti harus plus 89. Habis itu ion aja, ionisasi Ag, ionisasi ke-1. Ini ada plus 732 entalpi pembentukan delta K0F AgCl. Ini kira-kira min 127. Oke. Bedain delta K0F sama delta K0D. Kalau delta K0 notes, delta K0D itu adalah disosiasi. Berarti dia itu positif karena dia itu butuh energi untuk melepaskan dua, apa ini ya, misalnya aja maaf kalau ada kata-kata yang salah. Pokoknya delta K0D itu plus karena dia itu ngebongkar. Itu ngebongkar. Kalau ngebongkar butuh energi, iya. Ngebongkar. Kalau ngebongkar butuh energi. Nah, terus selanjutnya mungkin bisa kita buatin ini yang belum, itu energi ya. Ditanyanya itu kisi berapa?
Jadi ini tuh bisa kita tulis dulu dari awal, berarti Ag-nya itu awalnya solid ditambah sama setengah Cl2 gas. Nah, dia itu katanya ada proses yang namanya sublimasi atau ya itulah. Sublimasi berarti jadi gas. Tambah anuan nih. Set. Ini 289. Ini kilojoule per mol. Kalau udah pengatoman, Ag gas tambah Cl gas. Jadinya plus juga kan tadi, 121. Kalau udah ionisasi, naik aja terus. Kalau ionisasi kan positif. Ini Cl gas. Berarti tadi ionisasinya 732. Kalau udah, kita buat batasan aja. Ini anggap aja udah, ya berarti harus hapus. Ini anggap aja udah di puncak, yaitu Ag apa namanya plus G tambah Cl G. Kalau udah ya kita turunin dong. Kita belum pakai AE. Ini tinggal dirapi-rapiin lah yang ininya, yang segala macam gitu. Ini 364 tadi. Terus kalau udah jadi Ag plus, ini gas, ini Cl min, gas. Lagi ya. Delta H0F AgCl. Dia minus, berarti ya kita buat di sini min 127. Kita buat batasan. Oke. Kenapa kita buat di paling bawah? Karena kita sudah mendapatkan hasil yang ini dan dia mau kemana lagi selain ke bawah. Oke. Nah, untuk mendapatkan nilainya, kita harus tahu kalau nilai si awalnya ini awal. Ini adalah tujuannya. Kalau di soal sih kayak gini ya. Nah, juga agak bingung kenapa dia kayak gini. Tapi di soal tahun berapa ini kayak gini. Karena dia kayak gini ya ikutin aja sih soalnya. Arahnya gini. Kalau ini kesini arahnya. Tapi agak gimana ya, agak serak sih. Terus kalau kayak gini tinggal ditambah-tambahin aja. 289 732 ditambah sama min 364. Ini kan sama-sama ya arahnya ya. Ini awal, ini akhir. Oh ya, ini mau make sure aja emang dari soalnya tuh kayak gini dikasihnya. Dia ke atas. Terus ini berarti min 127 tambah kisi. Kisi bla bla bla. Kisi itu harusnya itu main ke bawah. Tapi dikasih soalnya kayak gitu. Jadi ya aku terima aja. Terima dulu aja. Kalau mungkin ada oke. Memang seharusnya energi isinya ke bawah harusnya sih. Tapi mungkin di soalnya kayak gitu. Mungkin lanjut kemana ya? Tadi dikasih siapa ya? Oke, mungkin terakhir kita mau ngomongin ikatan-ikatanan.
Ini langsung aja kali ya yang utamanya banget. Jadi ada elektron negativitas tuh kayaknya nggak usah deh. Elektron negativitas. Oke, ini elektron negativitas berarti sebenarnya sama sih kayak tadi, kayak kanan atas ini. Pola sama aja, ini pola kanan atas. Apa hafalnya? Pola kanan atas, kiri bawah. Ini increases. Yang mana yang paling banyak itu ada di F. F itu 4,0 atau enggak 4,1 atau berapa gitu. Max. Terus mungkin langsung ke pembuatan aja. Ini muatan formal dulu, mau apa namanya, pendahuluan. Muatan formal itu langsung aja rumusnya sigma valensi ini kayak gini aja, nggak usah dikurangin ikatannya berapa. Sorry, langsung aja ikatannya, nggak usah dicari-cari elektronnya. Ditambah apa namanya, elektron bebas, sigma bebas. Nah, ini tuh emang utamanya untuk membuat stable for. Oke. Nah, mungkin langsung aja to the point, mau pakai asam okso atau enggak. Mungkin kita mau latihan gambar dulu ya. Misalnya yang belum diajarin, yang belum dikasih latihan itu apa ya? NH4 kayaknya, atau H3, H2PO4 aja. Misalnya H2PO4. Kita cari yang paling elektronegatifnya itu paling rendah, tapi yang nilai H ini nggak diikutkan. Dia tuh kena O, jadi dia nggak diperhitungkan. Mari kita hitung yang ini. Mana elektronegatif yang paling kecil? Tentu saja bukan O, karena O itu di sebelah F. Jadi yang di tengah-tengah sebagai atom pusat, elektronegatif terkecil, ini terkecil ya. Apa ya? Adalah P, atom pusat. Nah, lanjut ke sini. Kita buat ikatan nggak jelas dulu aja. Oke, ini sudah 4. Sisanya H. Kita buat di sini boleh, di atas boleh, tapi lebih prefer yang horizontal. Terus kalau udah kayak gini gimana? Hitung dulu elektron apa namanya? Elektron total 2 ditambah sorry, kenapa usah 3 PO, ini kayak gini. Nah, ini 5 ya, elektron valensi itu 6, 24, 25 gitu. Gini. Nah, ingat ini tuh kita harus samain dengan 32 elektron ini. Jadi kita
karena tadi kita sudah membuat sampel setengah-setengah, jadinya kita bisa hitung sekarang. Tapi ada yang lebih efektif sebenarnya kalau kita melihat dari dari strukturnya. Ini kan ada yang belum double bond kan. Jadi kita bisa kayak buat testimoni aja. Jadi kayak buat 1 gitu misalnya. Karena kan 5 ya. Tapi mungkin karena dia minus, jadinya kita tambahin 1. Jadi kan yang ini awalnya kenapa kayak gini? Ini mau dibuatin karena 1, 2, 3, 4, 5. Golongan 5A dimiliki oleh P. Jadi muatan formalnya itu 0. Jadi nggak perlu ngitung pakai rumusnya. Terus selanjutnya karena kita mau nyoba-nyoba biar cepat selesai, oh ini min. Masukin lagi. Apakah benar atau enggak? Ya kita coba. Kalau udah kayak gini sisanya ini 2. Ini nggak ada. Jadinya ini dihapusin. 1, 2. Ini 1 juga. Masukin. Kalau kita hitung-hitung 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 32. Oke. Ini totalnya udah 32 elektron. Lantas apa yang kurang? Pertama, ada muatan. Ada muatan, berarti nanti harus ada muatan juga di akhir kayak gimana namanya, gini. Ya. Nah, coba kita cek. Yang ini udah belum? Ada muatan formalnya berapa nih? Sekarang kita ngitung muatan formal. Cara ngitungnya yang efektif adalah melihat apakah dia sudah sesuai dengan elektron valensinya. H itu kan elektron valensinya kan 1 doang. Apakah di sininya cuma 1? Ya 1. Kan dia ngikat gini kan. Jadi dia 0. Kalau yang O, elektron valensinya itu 6. Jadi kita lihat di sekeliling O aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 0. Ini juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 0. 0. 0. 0. Tapi ini P itu kan 5. Itu 2, 4, 5, 6. Kelebihan 1. Berarti minus 1. Itu aja. Jadinya kita langsung kayak gini. Ya lebih baik dihapusin sih muatan formalnya. Tapi untuk latihan nggak apa-apa. Terus mungkin nyoba yang lagi ya. Mungkin nyoba kestabilan ya. Kestabilan itu utamanya kalau yang atom yang lebih elektronegatif, maka muatan formalnya juga minus. Kalau enggak ya dia nggak stabil. Contohnya misalnya kayak ada soal kayak gini. Ini BCl3. Nah, ini apa lagi? Nah, ini dibandingkan dengan ini kayak gini, 2 bond, 1. Nah, oke. Kalau kita lihat
dari sini. Mana yang lebih stabil? Ya lihat aja muatan formalnya dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dia golongan 7A berarti dia 0. Ini juga 0, 0. Kalau yang ini juga golongan 3A. Boron itu golongan 3. Berarti jadinya 0. Lagi ya, nih. Ini dia yang anehnya golongan 7A tapi dia 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia kurang 1. Kurang 1. Jadinya plus 1. Karena anggap aja dia melepaskan kan. Anggapnya kayak gitu. Kalau ini 7. Berarti dia 0. 0. 1. Kalau boron 1, 2, 3, 4. Dia 4. Berarti dia minus 1. Ya walaupun dua-duanya nggak bermuatan, tapi kestabilan itu diperoleh ketika atom yang lebih minus itu muatan formalnya minus. Mana yang melanggar? Yaitu ini. Jadinya ini yang more stable. Nah, terus apa lagi ya? Contohnya mungkin uh, nggak lagi ya. Oke, mungkin yang sederhana tuh yang kita buat struktur resonansi kali ya, yang gampang aja. Ion perbromat. Ion perbromat itu bero 4. Gini. Oke. Misal kita mau buat struktur yang benar. Kita mau buat struktur yang benar berarti ya kayak sebelum-sebelumnya ya. Ini mana yang paling kecil elektronegatifannya. Tentu aja ini atom pusat. Berarti ini Br. Ini ada O, 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 sat, 17A. Sorry, apa? Sini, 17. Golongan 17. Ini selanjutnya kita mau ngecek dia gimana biar minus. Tadi langkah yang baik itu ketika kita mencoba banyak-banyak sih. Misalnya kalau dia kayak gini doang, nggak mungkin sih. Karena ya coba. Atau enggak langsung aja, karena makan waktu ya. Mungkin kita nyoba dari yang stabil dulu, yang netral kayak sebelumnya. Kalau brominnya itu ada segini. 2, 4, 6, 7. Kalau dia 2, 4, 6, 7, otomatis dia 0. Kenapa nggak langsung semuanya diikat? Karena kita mau nyari resonansinya. Jadi kalau mau mencari resonansi, ya sisihin aja satunya. Jadi ini 0. Astaga. Ini 0. 0, ini min 1. Ini 0. Oh, ini 0, ini min 1 juga. Berarti kalau kayak gini, udah resonansinya. Tinggal di... kok gini sih? Dengan ini,
BR. Oh, oh, kayak gini. Sorry. Lanjut ke sini. Yang ini belum. Gini. Jangan lupa minus satunya. Dan yang terakhir yang atas ya. Nah, oke, oke. Oke, terus kalau kayak gini berarti udah ketemu struktur resonansinya. Dan ini bisa dilakuin untuk semuanya juga. Untuk mempersingkat waktunya, itu bisa dengan cara yang sama. Kalau resonansi mungkin kita bisa eh, sisihin yang satu ini dan buat dia netral. Tapi kalau kita mau buat yang stabil kayak tadi, yang kayak gini, mungkin langsung aja yang ini dicoba-coba ke sini. Langsung buat menjadikan dia min satu. Berarti nambah satu ikatan kan. Ya, ini lebih efektif untuk menyimpan waktu sih. Dan juga untuk yang kayak gini, sebenarnya itu cuman nambah-nambahin aja yang bagian pengatoman, nambahin ini, tambahin lagi sama sublim, tambahin kalau udah kan naik lagi ionisasi yang AE juga jadinya. Kok AE? Gak mungkin. Kayaknya minus. Kayaknya minus. Ya, minus. Udah, ini aja. Pokoknya tuh kalau di awal-awal tuh emang dia ditambah-tambahin aja karena dia butuh energi untuk mengubah semuanya fasenya juga. Terus yang mulai dikurangin itu ketika dia sudah di fase afinitas elektron, jadinya itu doang sih yang di akhir, baru nanti sama dengan ya ini ditambah si energi ini kalau ke sini. Tapi kalau kita lihat dari sini, emang ini kayak gini karena energi minus. Terus misalnya kok kayak misalnya ini nggak dikasih tahu, ya pakai cara yang tadi aja. Sebenarnya emang gini aja. Terus ini kan awal ya, awal balik ke sini. Baru ini disama denganin aja. Kayak 107,8, 121,3, 495,4, dikurangin 348,8, ditambah lattice energi sama dengan yang ke sini, yang ke sini itu berarti dia minus 411,3. Minus 8. Oke, dia dapatnya 787 minus 787 kilojoule. Ya, ini sebenarnya sebaiknya emang kayak gini sih nilai lattice energi yang benar.
Oh iya, ada yang belum ya? Kayaknya tadi belum. Sorry, notes. Kalau energi kisi itu adalah K, Q1, Q2, R kuadrat. Ini biasanya elektron, tapi kalau kasus ini kation. Ini anion. Kalau kayak gini, kita bisa tahu semakin tinggi kation, semakin besar juga energi isinya. Sebanding dengan Q1, Q2, 1 per R. Misalnya kayak LiCl, NaCl. Kalau kayak gini, kita tahunya gimana? Ukuran atom Li gimana? Kita bisa memantau nilai mereka itu dari muatan kah? Enggak, karena dia sama-sama, plus 1 min 1. Tapi, kalau di bagian sini, ternyata ada hubungannya. Nilai jari-jari atau ukuran dari Li itu lebih kecil daripada Na, karena Na itu paling tinggi kalau sesuai sifat periodik tadi. Sehingga nilai kisi dari LiCl itu lebih tinggi daripada NaCl. Tapi misalnya kalau misalnya muatan, kasusnya gimana? Kalau muatan, contohnya mungkin kayak MgCl2 yang gampang dan NaCl. Kalau kayak gini udah kelihatan banget, ya berarti yang MgCl-nya yang menang. Muatan tinggi, win, menang. Ini ada 3, ini ada 2. Jadinya MgCl2 besar daripada NaCl. Mungkin untuk yang terakhir masih agak kurang serap. Itu yang tadi yang karboransi. Bentar. Ini soalnya. Yang ini aja deh. Ini terakhir lagi ya. Oke, ini mungkin habis itu mungkin yang ini kali ya, yang Bornhaber agak gitu. Misalnya kita dikasih pernyataan dong, nggak tabel, kayak enggak sih. Misalnya kita disuruh ini last ya guys, maaf sebelumnya, mengubah 1 mol Mg dan setengah O2 jadi
atom-atom memerlukan energi kira-kira 170 deh kilojoule. Kalau EI 1 itu 740. Kalau EI 2 ini dalam kilojoule per mol ya. EI 2 misalnya lebih ini ya, segini. Ya walaupun nggak tinggi-tinggi banget karena dia masih batas aman. Terus selanjutnya ada AE 1, AE 2. Kalau AE 1 dia min 140 misalnya, ini min 830 aja deh. Misalnya kita dikasih tahu, kalau pembentukan standarnya dari MgO S itu adalah min 602 kilojoule per mol. Coba kita disuruh buat gimana sih biar dapat si ekisinya sebanyak apa. Sebenarnya ada, tinggal ditambah-tambahin, cuman kita sekalian latihan untuk membuat diagramnya. Kalau dibuat diagramnya mungkin memakan waktu ya, tapi misalnya kalau cara-cara cepat kayak tinggal tambah kurang gitu itu bisa dipelajari kan. Tapi kalau misalnya untuk materi, pemaparan materi sekarang mungkin pelan-pelan dulu. Misalnya ini akhir kan, kalau akhir itu paling bawah karena letak energi minus seharusnya. Terus yang awal tadi Mg sama ini solid, terus sama setengah O2 dalam bentuk gas. Mereka ada pengatoman sebanyak apa namanya? Jadi atom-atom gas. Sorry. Oh, oke. Oke. Oh, jadi ini sekaligus menjadi atom-atom gas. Ini menjadi atom-atom gas. Jadi 170, ini 170 kilojoule per mol. Ini jadi gas dua-duanya. Terus yang O-nya jadi biasa. Oke. Terus kalau udah, kita ionisasi. Jangan afinitas dulu. Ionisasi berarti Mg+. Oh, gas. Ini tadi 732. Ada Mg2+. Mg2+, gas. Ini ada 1450. 1450 terus naik. Baru kalau udah kayak gini, elektron, kayak gini aja. Nah, ini lebih baiknya di puncak itu adalah sebelum dikonversi ke sebelum dapat elektron afinitas. Ini tadi sekitaran 140. Jadi Mg2+ gas, O- gas. Lanjut lagi Mg2+ gas, O2- gas juga. Ini tadi 40 ya. 830. Kalau kayak gini, misalnya dikasih tahunya delta H0F itu MgO
berapa ini tadi? Min 602. Berarti tinggal gini. Mungkin kita buat yang lain ya. Gini. Biar kebeda aja. Gini. Kilojoule per mol. Terus kalau udah kayak gini, kan ini udah selesai ya. Ya lantas berapa energi isinya? Kita ditanyain ini. Sama kayak sebelumnya, ini pakai kondisi awal. Dia naik terus, tiba-tiba dia turun ke sini. Terus kalau ini, ternyata dia bisa juga ke sini. Berarti tinggal di sama denganin aja. Tinggal awal 1, awal 2. Jangan gini. Awal akhir yang pertama, awal ke akhir 2. Ini yang pertama, ini yang kedua. Berarti ini sama dengan min 602, 170 ditambah 740 ditambah 1450, 140, 830 sama E. Ya 170 kali 7. 140 ya. Sorry, bentar. Oke.